Jadi pada saat sesuatu itu sudah lebih dari 20%, kalau kita mengajar 20%-nya itu nggak paham, tapi kita tetap ngajar, berarti ada yang salah dalam sistem kita, kan gitu. Di secara sunnah, ya. Jadi pada saat 40 lah, ya kita maklumilah 40, umpamanya kan begitu ya, 40%. Standarnya kan orang itu sesuai dengan hanya kan 20%. Umpamanya ada anak sekolah ini 100, ada 20 anak yang nggak bisa matematika, nggak apa-apa, 30 anak nggak apa-apa gitu ya. Tapi pada saat sudah masuk ke 60 dan apalagi yang bisa menerima pelajaran itu hanya 10 anak, kita harus evaluasi, matematikanya harus kita rubah, sistemnya kita rubah. Nek ternyata nggak bisa, ya wis diilangi wae matematikanya kan gitu. Gitu. Nek 100 sing iso mung 5 gitu kan, umpama gitu. Jadi kembali, jadi makjud itu setelah akumulasi semua korupsi, maka makjud akan ada satu keadaan chaos cepat. Jadi gerakan yang sangat cepat, tidak disadari, tahu-tahu alam meledos biar kan gitu. Pada saat karena berlaku Ya'judnya tidak segera disadari sebagai sebuah kefanatikan, kejumutan, kekakuan, kita tidak segera berani jujur, maka terjadilah Ma'jud. Maka yang kita perlukan adalah berlaku jujur. Antumul fuqara ilallah. Sebab jika ini kita tidak lakukan, akan ada saat yang disebut dengan bikhalqin jadid, akan diganti dengan makhluk yang baru, yang akan didatangkan bencana min fawqikum. Akan ada bencana dari atas, dari bawah, kan itu kan, dari atas, dari bawah, banjir, rob, dan seterusnya dari atas. Datangkan banjir, datangkan petir, angin, puting beliung. Dari kiri kanan, benturan sesama. Ayatnya kan begitu. Maka sesungguhnya ininya sekilas saja bahwa menjadi sebuah jelas apa yang dimaknai kuburan di dalam surat Fatir itu ternyata disebut bukan lemah atau tanah saat kita dikubur, itu yang normal, orang mati dipendam itu normal-normal saja. Tapi Quran saat menyebut kuburan, orang yang berada di dalam kubur itu sempit kuburnya, itu mereka yang akma, mereka yang buta. Butanya itu seperti apa? Orang yang longgar itu yang basir, orang yang memiliki yang tafakur, yang muhasabah, berani mengevaluasi dan berani jujur. Kemudian wal dulumat, orang yang di dalam kubur itu yang dulumat, mereka yang gelap sehingga meraba-raba, mengira-ngira, menafsir-nafsir. Kemudian wadilu wal harur, mereka yang panas, yang selalu gerakan aktivitasnya itu dengan iri, dengki, panas begitu ya, dengan perilaku yang panas, semaunya sendiri, tidak ada kepedulian, nafsu untuk nafsu. Wa masjafil ahya, dan tidaklah sama mereka yang hidup hati nuraninya dan mereka yang mati karena hati sanubarinya yang berfungsi sehingga nuraninya mati. Allah tidak menciptakan lirajulin seseorang di dalam dadanya dua rongga. Allah tidak menjadikan rongga manusia itu berfungsi dua hati secara bersamaan. Jawi qalbaini, tidak akan berfungsi secara bersamaan.
Jika hati sanubari yang berfungsi, hati nuraninya mati. Jika hati nuraninya mati, hati sanubarinya yang yang berfungsi. Hati nurani itu untuk bertorekot. Torekot itu jalannya hati nurani. Jalannya hati nurani itu mengenal Tuhan. Hati nurani itu mengingat Tuhan. Mengenal Tuhan, maka disebut bertorekoh. Tapi kalau kita menyebut Allah, 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 itu berwirid, itu berlesan, bertindakan. Wirid itu tindakan yang dilakukan anggota tubuh dan yang terlesankan, yang bersifat retorika. Kalau zikir itu ada kehadiran Tuhan di dalam hati. Saat ada kehadiran Tuhan di dalam hati nurani, ada kehadiran Tuhan, maka itu yang diorientasikan, itu yang dituju, yang dipedomi semua aktivitas yang kita lakukan. Wa ma safil ahya walal amwat. Innallah yusmi'u ma yasha. Allah menjadikan seseorang itu bisa menjadi pendengar yang baik itu hanya atas kehendak Allah. Sederek sedaya, tolong difahami secara utuh saat kita mengungkap ungkapan hanya karena kehendak Allah seseorang itu memperoleh hidayah, itu benar. Tapi kemudian jangan mengatakan, ya kalau saya dapat hidayah, saya tidak tidur, saya nyopet, saya ngerampok, kalau dapat hidayah, ya saya tetap akan dapat hidayah. Bukan begitu caranya. Jadi kadang itu wa ma yudlil fala hadiyalah. Hidayah itu kalau Allah menghendaki seseorang akan mendapat hidayah, maka tidak akan dapat digoyah seseorang untuk disesatkan. Tapi sebaliknya orang yang sesat disesatkan oleh Allah, maka kamu tidak akan dapat menjadikan seseorang yang oleh Allah disesatkan itu mendapatkan hidayah. Kemudian kita akhirnya membuat suatu rumusan, berarti itu takdir, itu sudah garis, kan begitu. Makna bahwa Allah maha mendengar, Allah maha melihat, Allah maha perso, Allah maha kuasa, apa maknanya? Kalau Allah menghendaki kita mendapatkan hidayah, berarti kemudian kita, ayo kita makan. Ya kalau Allah menghendaki saya wareg, ya saya akan wareg, begitu kan? Apa begitu? Bahwa di dalam setiap diri hamba atau manusia itu ada cuwilan, ada fitrah namanya. Makna fitrah itu karena sudah bergeser menjadi suci. Itu benar sih suci. Tapi makna fitrah itu belahan. Kalau air yang di dalam gelas ini saya ambilkan air ini dari laut, maka ini dikatakan fitratu minal bahr. Ini cuwilan fitrah dari laut. Fatoronas ini dikatakan fatoroglas dari laut, itulah. Tapi bukan berarti kemudian gelas yang bersih air laut ini kita sebut laut. Bukan berarti bahwa panjenengan itu ada fitrah atau ada cuwilan yang diambilkan dari, yang oleh Allah ditiupkan ruh dari Allah, kemudian kamu mengatakan saya Allah kecil. Tidak begitu. Ngaten ya. Ini dipinjami sehingga gelas ini berfungsi hanya jika ada air di dalamnya, maka berfungsi untuk suguh tamu. Maka gelas ini berfungsi. Jika tidak ada air, ini tidak berfungsi. Kan begitu. Saat ini disuguhkan dengan cara yang benar, adab yang benar, perilaku yang benar, bersih tetap dijaga, maka itulah berarti ini widodari, kan begitu. Jadi widodari itu duduk perkara wedok ayu, gitu ya. Turafun ini tuh maknanya suci dan bersih, adab, akhlak,
seneng dalam menjalankan ibadah, berproses kembali kepada Allah. Kegunaannya ya di dunia ini kan gitu ya. Widodari ya rogomu dewi, utekmu dewi, begitulah. Itu sekilasnya kan begitu. Ya kalau kita tuh mati dia widodari di surga kono sing tinggi sing mbok ngrabi apa? Wong rogomu ki dipendem kok. Rogo tekan dipendem. Yang kembali kepada Allah itu kan ruhnya. Jasad iki kok lemah, sak mestine balik di lemah dunya. Ati itu ketiadaan ngadam. Ruh sirno menyatu dengan pemilik, ditarik oleh pemiliknya. Ruh yang bersih. Jadi kembali pada saat kita itu dikatakan bahwa sungguh Allah yang menjadikan seseorang itu menjadi bisa mendengar, itu atas kehendak Allah. Itu artinya bahwa daya kuat yang telah Allah letakkan di dalam diri kita bisa melihat itu karena ada ruh dari Allah, kita bisa mendengar itu karena dari ruh dari Allah, karena ada Allah di dalam diri kan begitu ya. Walaupun bukan berarti bahwa setiap diri itu Allah, bukan begitu maknanya. Tadi sudah saya kasih contoh tentang gelas tadi. Maka sudah semestinya saat kita telah dipinjami daya kuat dari Allah, ruh dari Allah untuk digunakan berlaku baik. Jika seseorang ternyata telah Allah berikan ruh digunakan, daya kuatnya ini digunakan untuk mencuri, untuk mengolok, untuk membuli, untuk jumut, untuk kaku, untuk fanatik, untuk kultus. Latap li kholkilah, nggak ada perubahan tentang fitrah itu. Tapi jika kamu rubah, maka itu yang terlempar, dibuang. Air ini kalau nggak layak dibuang. Ya, berkaitan dengan sebuah sehingga dimaknai perbuatan baik, sadar ada daya kuat dari Allah. Tapi kalau diaku dikotori, namanya begitu. Wa ma anta bimusmi'iman fil kubur. Di sini jelas al kubur ada isim takrif, berarti pasti majhul. Setiap majhul pasti mudhari', setiap mudhari' pasti istimror. Setiap istimror pasti abadi. Setiap abadi berarti berlangsung saat ini dan seterusnya. Fil kubur. Wa ma yusmi'u ma yasha'. Wa ma anta bimusmi'i man, manusia fi di dalam kubur. Jadi manusia bukan mayit yang berada di dalam kubur, manusia yang berada di kubur. Kenapa dikatakan man? Karena yang dimaksud man di sini makna intinya itu adalah jati diri fitrah manusia yang berada di dalam anfus dirinya. Saya tidak menciptakan langit dan bumi dan manusia yang berada di dalam langit dan bumi ini. Dan di antara keduanya bainahuma ilah, pasti ada hakikatnya, ada al-haknya. Ya inti manusia itu kan ini, surat Rum 8. Saat perihal hakikat tidak dikenali, maka ya'lamul dhuhir, hanya mengetahui yang lahir dari kehidupan dunia. Sungguh Allah menciptakan kehidupan ini ada hakikatnya, dan hakikat itu yang kembali kepada Allah. Hakikat itu bukan definisi atau deskripsi. Hakikat itu hidayah, hidayah itu hudan. Seperti kalimat ini ya, alif lam mim dzalikal kitab la raiba fihi. Kalimat la raiba fihi, tidak ada keraguan sedikit pun. Ini teh. Kalau ini saya bagi seluruh di sini, walaupun hanya satu icip, semua akan mengatakan teh, nggak ada keraguan sedikit pun. Bahkan saat mata ditutup, semua akan mengatakan oh teh, teh,
teh nggak ada keraguan sama hudan. Ini akan menjadikan seseorang itu di dalam cahaya, saat haus menjadi hilang hausnya. Ada sesuatunya begitu loh ya, ada sesuatunya. Al-haqqah ma'atroka mal-haqqah, kan gitu kan. Marai pangapunten tafsirnya dimaknai kiamat sih, marai al-haqqah kiamat, ma'atroka mal-haqqah demi kiamat kuwi marai kan itu. Malih kowe judek kan gitu. Haqqah itu hakikat. Tahukah kamu itu apa itu hakikat? Hakikat itu yang akan dapat menyatakan selamat kembali kepada Tuhan. Saya dulu sempat protes dengan penafsirnya karena saya juga sempat ketemu. Kenapa haqqah dimaknai kiamat, hari akhir? Nah itu kan kesepakatan kan gitu. Oh, kesepakatan dengan malaikat atau dengan Tuhan. Ya, kesepakatan kita kan gitu. Bla 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 begitu ya. Saya nggak enak kalau subjek. Wong kita mengungkapkan hanya menyampaikan kok. Ada wawasan. Tidak dengan skeptis, kebencian kan sama sekali tidak. Ya kita seharusnya bertafakur lah gitu ya. Semua ulama itu sepakat saat ini alif lam mim itu tafsirnya adalah wallahu a'lam bi shawab bi murabbi. Hanya Allah yang tahu, rakene tidak odik, hanya Allah yang tahu kan gitu. Ya wis, ya kita nggak usah menafsiri gitu kan. Tapi ada pertanyaan enggak? Kalau kira-kira zaman Nabi Muhammad, ya Kanjeng Nabi apa le alif lam mim itu menapa to artosipun ya Kanjeng Nabi? Terus Nabi menjawab, walau a'lam bisawab. Lucu enggak? Nabi Muhammad menjawabnya walau a'lam bisawab. Paling awak digugur-gugur, ki Nabi tenan pora yo kan gitu. Ki Nabi palsu iki kan gitu. Al-Quran itu diturunkan untuk umat manusia. Alif lam mim. Terus kan dzalika Alkitab kan gitu kan. Alif lam mim itulah kitab. Kalau Indonesianya itu tetap menggunakan itulah, mungkin jenengan akan berpikir alif lam mim itulah Alkitab. Yang jika mengetahui itulah maka la raiba fihi. Berarti hudan itu masdar, kata jadi, berarti cahaya. Hudan diperuntukkan bagi yang siapa yang la raiba fihi, nggak ada keraguan sedikit pun yang berada di dalam cahaya, di dalam hudan, yakni mereka yang yu'minuna bil ghaib, yang mereka itu fakta imannya dengan al-ghaib. Ghaib itu mufrad, tunggal, satu. Al isim takrif, metode makrifat berarti gaib. Kemudian isim takrif bisa dikenali pasti. Al ghaib berarti ada yang wenang yang menunjukkan gaib diri Tuhan. Kalau gaib dimaknai demit, jin, setan, iblis, entut, dan seterusnya, maka tidak menggunakan gaib, tapi menggunakan ghaibun. Ghaib itu mufrad, tunggal, satu, sitok, siji. Kan gitu. Kalau banyak ghaib dalam kurung, malaikat, neraka, surga, jin, ndruwu, demit, not medon, tuyul, bel keduel beh, kan itu ya. Wis bla 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 bla. Kemudian Allah, malaikat, ini berarti sak kelas.
Satu kelas. Miris enggak? Setan itu kelompok gaib. Setan, jin, demit, Allah. Gitu. Tapi sayang, kowe nek maca artin di Quran jik menggunakan itu. Gitu. Jane nek jujur pewenak. Al-ghaib. Yang dimau Allah al-ghaib itu apa ya? Gak roh, ditulis wae tidak tahu atau wallahu alam bisawab kan begitu. Nanti Quran lah Allah alam bisawab kabeh unine. Wa ma anta bi musliman fil kubur. Jadi kubur itu. Makanya pasti ada di antara kamu anta sedherek ingkang minulya kalimatnya menggunakan anta, bukan Muhammad, bukan Rasul, anta. Artinya ini muqatab, artinya setiap waktu, setiap zaman, setiap fi anfusihim, alaihim, fihim, inna anta ila nadhira. Pasti ada penjelas supaya di dalam kepastian nadhir, supaya dalam kepastian arah dan tujuan, bahwa untuk supaya berada di dalam bilhaq, di dalam hakikat, di dalam musyahidan, di dalam supaya bersaksi karena al-awaluddin ma'rifat. Teman-teman sedherek sedaya tolong di tanda petik di sini dikuatkan al-awaluddin ma'rifat. Jadi ma'rifat itu bukan derajat tawur, ya bukan. Jadi ma'rifat itu tahap awal. Awal kehidupan itu ma'rifat, baru kamu melangsungkan rumah tangga. Gitu loh ya. Gitu. Baru melangsungkan rumah tangga. Awalnya ma'rifat, kenalan dhisik. Dalamnya janjangan pundi. Saya Kediri, jenengan pundi, kalau Bojonegoro, ayo nikah yuk. Makrifati diteruske. Bapakmu sapa jenenge? Bapakmu piye, setuju apa ndak? Makrifati diteruske neh. Keluargane piye? Makrifati diteruske neh. Dasar makrifat untuk makrifat lanjutan sampai pada perilaku sabar, tawakal dan seterusnya. Kemudian istiqomah kalau sudah, kan begitu kan. Jadi kita berbicara bahwa makrifat itu awal. Al-awaluddin, dan din jangan dimaknai sempit, karena din kehendaknya Allah sendiri bukan makna sempit. Jadi kalau sekarang karena kita memaknai al-awaluddin, awal pokok, pen gak apa-apa, pen gak apa-apa, listrik enggak, roh. Jadi pada saat al-awaluddin, kalau dimaknai sempit, itu identik dengan kopya. Awal pokok beragama, sekarang menjadi awal pokok berkopya, awal pokok bersarung, awal pokok berbusana muslim, kan gitu kan? Itu makrifat, kan kacau kan? Paham maksud saya? Din itu kehidupan itu sendiri, din itu dalam kurungnya banyak banget. Awal pokok berumah tangga, awal pokok bekerja, awal mula belajar, awal mula teknisi, awal mula di sawah, awal mula berdagang, awal mula dalam sosial adalah makrifat, begitu loh. Din itu kehidupan itu sendiri. Ada alif lam, berarti kehidupan di dalam sistem. Sistem mengenal. Ada tasdid, harus terbimbing. Maka Quran dikatakan bahwa hei wong kang iman, jadi aman taqwa haqqa tuqatih wala tamutuna illa wa antum muslimun. Atau yang diridhoi oleh Allah, inadin indallah al-Islam, inadin di depannya pakai ina. Ina itu taukid, muwakid.
Tidak bisa dienyang, ini mutlak, ina, sungguh dengan sebenarnya nyatake. Ina, ada alif lam, inal aldin, ada tasdid, mukotob. Ina din indallah, di sisi Allah itu al-Islam, menggunakan al-Islam. Jadi bukan Islam. Kalau Islam nggak ada alnya, oke. Hanya menggunakan ini cukup dikatakan Islam. Tapi kalau al-Islam bukan perkara kopiah, sarung dan baju. Tapi perilaku atau sifat karakter yang menyertainya dalam kehidupan kita itu menjadi al-Islam. Jadi nggak bisa kita menafsiri agama yang diridhoi oleh Allah Islam dilihat dari sebuah retorikanya, nggak bisa. Gitu.